Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita terakhir. Sebelum kita masuk ke dosa-dosa yang setelahnya, dari dosa besar riba ada beberapa masail yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ini juga sempat kita bahas pada pertemuan sebelumnya atau sebelumnya, la yajuzu lil muslim an yaqrida akhahu bi syarti an yaqridahu ba'da dhalika idza radda alayhi qardahu li'anna al-muqrid ishtarata naf'an wa kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Tidak boleh seorang muslim ketika mereka memberikan pinjaman, memberikan bantuan berupa pinjaman kepada saudaranya, kemudian orang tersebut memberi syarat untuk mendapatkan kemanfaatan. Ini lebih luas. Kalau yang sebelumnya adalah adanya penambahan dari pinjaman yang diberikan. Kita ngasih pinjaman 1 juta, diberi syarat nanti kalau dikembalikan bulan depan harus ada lebih 1.100.000, 1.500.000, yang biasa dikenal dengan bunga, ada bunganya. Tapi di sini lebih luas. Apabila seorang yang meminjamkan itu memberi syarat adanya manfaat, ya, maka ini termasuk riba. Dalam kaidah syariat disebutkan oleh para ulama, kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Saya ulang lagi, kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Ini kaidah, setiap transaksi utang piutang jarra manfaat, menarik sebuah manfaat tertentu, fahuwa riba, maka itu riba. Apapun manfaatnya itu riba. Seperti apa? Ka'an yusakkina mudarahu majana. Kamu tak kasih pinjaman 100 juta, tapi dengan syarat saya tinggal di kontrakanmu itu gratis. Ada manfaat ya? Ada manfaat. Walaupun bukan berupa tambahan uang, tapi itu manfaat. Dia persyaratkan ketika meminjami saudaranya berupa pinjaman, tapi dia persyaratkan tinggal di rumah. Maka ini termasuk riba. Orang Kristen atau dengan harga yang murah, tak pinjami kamu, ya, tapi dengan syarat saya ngontrak di rumahmu dengan harga yang murah, jauh dari harga keumuman. Ayyu'irahu dabbah, atau dengan syarat kamu harus meminjami saya kendaraan. Ya, kamu tak pinjami uang 100 juta, tapi dengan syarat mobilmu Innova itu tak bawa 1 tahun ini. Pinjamkan kepada saya. Atau yang semisalnya dari manfaat-manfaat, maka itu termasuk bentuk riba. Kaidahnya tadi, setiap utang piutang yang menarik sebuah manfaat walaupun bukan sebuah tambahan dari utang itu, maka itu termasuk dari riba.
Fa inna jama'atan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aftau bima yadullu ala adami jawazi dzalik wa ajma'al fuqaha'u ala manhihi. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berfatwa bahwasanya tidak boleh melakukan hal itu. Dari mengambil manfaat dari pinjaman yang diberikan kepada saudara dengan jenis apapun. Para fuqaha bersepakat haramnya, tidak bolehnya melakukan praktek tersebut, walaupun bentuknya bukan uang. Yang kedua, an yakuna al-muqridu jaizat tasarruf balighan aqilan rasyidan. Orang yang meminjamkan uang, orang yang ngasih pinjaman, dia memiliki status baligh atau jaizat tasarruf, sudah memiliki sifat jaizat tasarruf. Dia orangnya juga baligh, akil, berakal, tidak gila, rasyidan, sudah dewasa, pandai membelanjakan harta dia. Baligh lawannya adalah masih kecil, belum baligh. Akil lawannya gila. Rasyid tidak pandai dalam membelanjakan hartanya. Ini adalah sifat yang harus dimiliki orang yang meminjamkan uang. Yang ketiga, laisa lil muqrid an yastarita ziyadatan fi malihi alladhi aqradahu. Seorang yang meminjamkan harta kepada saudaranya tidak boleh mempersyaratkan adanya tambahan uang dari harta yang dia pinjamkan. Kalau dari manfaat, kalau ini tambahan uang. Li'anna dzalika minar riba, itu termasuk dari riba. Fala yajuzu lahu akhdhuha, tidak boleh diambil. Bal yaqtasir 'ala al-mablagh alladhi dafa'ahu lil muqtarid awwalan. Dan wajib orang yang ngasih pinjaman itu harus menerima persis sesuai yang dipinjam oleh peminjam. Ya, tidak boleh dia mempersyaratkan adanya tambahan walaupun Rp1.000, Rp500, tidak boleh. Karena itu termasuk dari riba. Yang keempat, idza rada al-muqridu 'ala al-muqrid ahsana mimma akhadha minhu aw aqtahu ziyadatan duna syartin aw qasin sahha dzalik. Sekarang pihak yang meminjam, orang yang meminjam apabila mengembalikan harta itu kepada orang yang meminjam, kepada orang yang meminjami, ya, dikembalikan dengan yang lebih baik, lebih banyak, lebih baik, lebih bagus dari apa yang dia ambil, dari apa yang dipinjam. Dia lebihkan sejak awal duna syartin au qasdin, tidak ada syarat-syarat. Orang ini berbuat baik kepada saya, dipinjami dalam kondisi saya ini membutuhkan uang. Ketika saya kembalikan, saya ada uang lebih, ada buah-buahan, ada yang diberikan kepada orang yang meminjam tadi. Maka yang demikian bukan riba. Ini sudah lalu juga. Kenapa? Karena tidak disyaratkan. Karena yang menjadi patokan itu riba adalah ketika menjadi syarat. Kalau ada persyaratan di awal itu ada tambahan atau manfaat, maka riba. Tapi kalau orang yang mengembalikan dengan sukarela, di awal tidak ada syarat-syarat apapun, maka kelebihan itu sah, bukan termasuk riba. Dalilnya apa ini? Mas Omar, dalilnya apa ini? Ini sudah lalu, dalilnya apa ini? Pak Yusuf, apa dalilnya? Abu Dhabi, dalilnya apa? Ada yang tahu? Terus?
Rasulullah pernah meminjam anak unta. Anak unta. Ketika beliau mengembalikan, dikembalikan dengan unta yang dewasa. Sapi yang masih kecil murah banget. Murah ya. Dengan sapi yang dewasa, tentu harganya jauh sekali. Rasulullah mengembalikan utangnya dengan yang lebih baik. Maka ini bukan termasuk dari riba. Contohnya dari Rasulullah SAW. Karena beliau ketika meminjam itu tidak ada persyaratan-persyaratan apapun. Sebaik-baik orang adalah orang yang mengembalikan pinjaman dengan yang lebih baik. Kemudian yang kelima, an yakunal muqrid malikan lima yataliduhu wa la yajuzu lahu an yaqrida ma la yamliku. Orang yang meminjamkan itu harus memiliki harta yang dia pinjamkan. Tidak boleh meminjamkan harta yang bukan dia. Ini sering terjadi. Kita itu statusnya peminjam. Ya, kita statusnya ini apa? Meminjam harta orang. Tidak boleh tiba-tiba kita pinjamkan harta ini kepada orang yang lain. Karena dalam bab pinjam-meminjam, yang meminjamkan itu harus memiliki harta tersebut. Ya, kecuali kalau misalnya yang orang tersebut mengizinkan atau sukarela, tidak masalah. Tapi hukum asalnya ketika dia tidak ada ucapan izin atau yang misalnya, maka orang yang meminjam tidak boleh meminjamkan itu kepada orang yang lain. Dia harus memiliki harta yang dia pinjam itu adalah milik dia. Wala yajuzu lahu an yaqrida ma la yamliku. Enggak boleh dia meminjamkan sesuatu yang bukan milik dia. Ini hukum asalnya demikian. Yang keenam, termasuk bentuk-bentuk muamalah ribawiyah yang haram adalah apa yang dilakukan oleh al-bunuku fi waqtin al-hadir, yang dilakukan oleh bank-bank zaman sekarang. Seperti apa? Yaitu mereka melakukan akad pinjam meminjam dengan orang-orang yang memiliki kebutuhan. Ada dua cara. Yang pertama, ini juga makruf di tengah-tengah masyarakat ketika bermuamalah dengan bank, yaitu bank tadfa'u lahum mabaligha minal mal nadhira fa'idatin muhaddadatin ta'khudhuha ziyadatan ala mablaghil qard. Pihak bank meminjami suatu harta yang di situ harta yang dia pinjamkan kepada orang yang meminjam, bank mendapatkan adanya tambahan bunga. Maka ini termasuk riba. Yang kedua, atau pihak bank dengan orang yang meminjam bersepakat pada nilai tertentu. Misalnya ada orang datang ke bank, saya pinjam 100 juta. Kemudian bank sepakat, tapi yadfa'u lahul bank aqalla minal qimatil muttafaq alaiha. Bank tidak menyerahkan 100 juta, diserahkan mungkin 90 juta, 95 juta. Ala an yaruddah al-muqtar itu kamilatan. Tapi orang ini nanti kalau mengembalikan harus jangkep 100 juta. Ini kayak apa sebenarnya? Di Pegadaian ya, biasanya kalau kita misalnya meminjam sesuatu, dikasih nilainya yang kurang. Kalau ke bank kita pinjam 100 juta, dikasih pinjaman cuma 80, 90, tidak ada bunganya. Tapi kita nanti ketika kembalikan disuruh kembalikan 100 juta. Maka ini juga termasuk bentuk riba. Bisa jadi pertama tadi adanya penambahan dari uang yang dipinjamkan, atau yang kedua adanya pengurangan tapi dituntut ketika mengembalikan dengan nominal yang sudah disepakati. Ini termasuk
dari riba. Al-akil wal mukil kata Rasulullah sawa. Orang yang ngasih tambahan itu dengan niat dia meminjam, dia tahu ini ada bunga, ini riba, dia tahu. Tapi dia terus maju. Ya, dia pinjam dengan kondisi dia tahu ada syarat-syarat bunga tersebut. Orang yang ngasih tambahan bunga maupun yang akil pihak banknya yang mengambil itu hukumnya sama-sama berdosa. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu terakhir pelajaran kita tentang dosa besar dari riba. Sekarang kita masuk dosa besar yang ke-8, al-kabirah ats-tsaminah, yaitu aklu malil yatim zulman, memakan harta anak yatim secara zalim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yatim, siapa itu yatim? Kita sering mendengar yatim, anak yatim. Apa itu yatim dalam syariat? Bukan dalam bahasa Indonesia ya. Secara syariat, apa itu anak yatim? Memakan harta anak yatim secara zalim termasuk dosa besar. Kata Ibn Baz rahimahullah, al-yatim huwa alladhi mata abuhu la ummuhu. Seorang yang bapaknya meninggal, la ummuhu, bukan ibunya. Ibunya masih hidup, bapaknya meninggal. Alladhi matat ummuhu ma yusamma yatiman. Kalau anak kehilangan ibunya, maka anak tersebut bukan yatim. Anak yatim yang dimaksud di sini adalah anak yang kehilangan bapaknya. Al-yatim alladzi mata abuhu wa huwa shaghir. Ketika bapaknya meninggal, anak tersebut masih kecil. Wa huwa shaghir qabla an yablugha, sebelum mencapai umur balik. Ya. Balik banyak ciri-cirinya, ada yang muncul dulu kemaluan kalau laki-laki, kemudian mimpi, ya. Kalau perempuan haid, mimpi, kemudian mulai muncul bulu, termasuk balik. Kalau sudah masuk umur tersebut, maka sudah tidak lagi menjadi statusnya yatim. Kalau kita ini misalnya tidak punya bapak, kita sudah dewasa, maka kita bukan termasuk yatim. Yatim itu adalah anak ditinggal bapaknya dalam keadaan dia masih kecil, belum mencapai balik. Baina balaghal hilm zala anhu ismul yatim. Apabila al-hulm itu sudah mencapai umur balik, maka dia sudah tidak lagi dinamakan yatim. Salah satunya sudah mencapai umur 15 tahun, atau sudah muncul atau keluar air mani, atau muncul bulu di kemaluannya, maka dia menjadi seorang rajul. Ya, kalau kecil dari yatim, kalau sudah tanda-tanda balik ini sudah keluar, maka disebut rajul, laki-laki. Walam yakun yatiman, tidak dinamakan yatim. Wal mar'ah, anak perempuan juga sama. Ketika dia sudah haid, umurnya 15 tahun atau muncul bulu, ya maka ini juga termasuk anak yang tidak dinamakan sebagai yatim. Disebutkan oleh Ibnu Bali, al-yatim alladzi yamutu abuhu. Yatim itu adalah anak yang ditinggal bapaknya. Wal aji ya. Aji alladzi tamutu ummuhu. Anak yang ditinggal ibunya. Ya, kalau yatim ditinggal bapaknya. Kalau al-aji dalam bahasa Arab, al-aji itu adalah anak yang ditinggal
ibunya. Walatim alladzi yamutu abawahu. Adapun latim, lam, to, yatim. Latim, ada yatim, ada latim. Kalau latim ini adalah anak yang ditinggal bapak dan anak. Jadi lebih parah. Kalau yatim bapaknya, kalau aji itu ditinggal ibunya, kalau latim itu ditinggal keduanya. Maka dari sini setiap latim pasti yatim. Gimana? Betul ya? Tidak setiap yatim latim. Tidak selalu yang yatim itu latim. Kalau latim pasti yatim. Orang yang ditinggal kedua orang tuanya masih kecil, maka pasti dia yatim. Adapun yatim tidak selalu dia latim. Mungkin saja ibunya masih ada. Dalil bahwasanya makan harta anak yatim ini termasuk dosa besar. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-10, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak-anak yatim dengan cara zalim. Tadi nanti ada orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara tidak zalim. Kalau dia makan dengan cara zalim, maka dia itu sesungguhnya makan bara api neraka di perut-perut mereka, dan mereka nanti akan masuk ke dalam api neraka. Ini menunjukkan termasuk dosa besar makan harta anak yatim. Dalam surat Al-An'am 152 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan." Jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah berkata, "Istanibu sab'al mubiqat." Jauhi oleh kalian 7 dosa yang menghancurkan manusia. Salah satunya adalah makan harta anak yatim. Dalam surat Ad-Duha juga ada dalil tentang tidak bolehnya seorang itu makan harta anak yatim. Allah berfirman, "Fa'ammal yatima fala taqhar." Terhadap anak yatim jangan kamu berbuat sewenang-wenang. Hartanya kamu ambil ketika dia masih kecil, mungkin dapat warisan dari ayahnya, dari keluarganya. Dia punya harta, kemudian kamu makan hartanya dia karena dia tidak tahu. Kamu habiskan, kamu belanjakan, ya kamu rendahkan dia. Maka ini termasuk dosa besar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dulu orang-orang Arab, ya orang-orang jahiliyah, ketika mereka dengan anak-anak yatim ini, jika mereka punya harta dan hak-hak yang mereka miliki, maka orang-orang Arab jahiliyah dulu mengambil, memanfaatkan harta-harta tersebut. Karena masih kecil, tidak bisa, tidak sadar dia punya harta banyak, tidak tahu anak kecil. Maka orang-orang tersebut telah melakukan dosa yang sangat besar. Dalam surat Al-Maun Allah SWT berfirman, "Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghadik, yang berbuat sewenang-wenang kepada al-yatim, anak yatim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddahu." Janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sampai dia beranjak dewasa. Di sini juga
dalam ayat ini haramnya seorang itu makan harta anak yatim. Dia dekati, dia makan, dia manfaatkan, ya, tanpa ada hajat. Dia berfoya-foya dengan harta mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kecuali jika dimanfaatkan untuk mengembangkan. Jadi hartanya anak yatim tadi biar tidak diam dimanfaatkan, tapi untuk tujuan agar lebih berkembang. Dijadikan modal usaha dia nanti ketika dia dewasa, sudah memiliki harta yang banyak, usaha yang mapan, maka ini tidak mengapa. Ketika sudah dewasa, maka harta itu semuanya diserahkan kepada anak tersebut ketika sudah beranjak dewasa. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam Bukhari Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa syara bi sababah wal wusta wa farraja bainahuma." Saya dengan orang yang menyantuni, mencukupi anak yatim di surga hakadha. Beliau mengisyaratkan dengan sababah. Sababah itu telunjuk, ini namanya sababah. Wal wusta, dan jari tengah. Jaraknya itu wafar raja bainahuma, diregangkan oleh beliau. Artinya beliau dengan orang yang menyantuni anak yatim itu jaraknya dekat sekali. Termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah di surga nanti adalah orang-orang yang mencukupi, menyantuni anak-anak yatim. Nanti ada kisah tentang ini, bagaimana besarnya pahala menyantuni orang-orang atau anak-anak yatim. Dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahadaini fil jannah wa asyara bis sababah wal wusta." Orang yang menyantuni anak yatim, baik itu yatim yang termasuk kerabatnya atau yang anak yatim bukan dari golongan kerabatnya, maka aku dan dia nanti di surga seperti ini, antara sababah dan jari telunjuk. Artinya dekat sekali jaraknya antara orang yang berbuat baik kepada yatim kepada Rasulullah SAW. Kafalatul yatim, menyantuni atau mengayomi, mencukupi anak yatim itu dengan cara apa? Disebutkan oleh para ulama, al-qiyamu bi umuri, yaitu seseorang al-qiyam, menegakkan, menyantuni urusan-urusan anak yatim tersebut. Wasahyu fi masalihihi, dan dia berusaha untuk memberikan kemaslahatan untuk mereka, baik min ta'amihi, dari makannya, wa kiswatihi, pakaiannya, wa tanmiyati malihi, in kana lahu mal, mengembangkan hartanya jika dia memiliki harta, wa in kana la mala lahu anfaqa alaihi, jika anak yatim itu tidak punya harta, dikasih, diinfakkan kepada dia hartanya, wa kasahu, dan memberikan pakaian kepada anak tersebut, ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Semuanya itu dilandasi keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapati anak yatim, kemudian kita bersedekah, sering-sering memberikan kebaikan kepada dia, menyantuni apa yang kita mampu, maka itu termasuk bentuk al-qiyam, menegakkan kemaslahatan anak-anak yatim. Semakin besar santunan itu, semakin besar dia mencukupi anak yatim, ya semakin besar juga balasan yang diperoleh oleh seorang hamba. Dalam sebuah hadis, lahu aw li ghairihi, anak yatim termasuk kerabat dia
atau anak yatim yang di luar kerabat dia. Ya, kerabatan atau ajnabiyah min, baik itu famili dia atau yang orang lain sudah, tetangganya, orang kampungnya, ya, daerahnya di situ ada anak-anak yatim, maka itu juga masuk dalam hadis tersebut. Faqata mithlu an yaqulahu jadduhu aw akhuhu aw ummuhu aw ammuhu aw zawju ummihi aw khaluhu aw ghairuhu min aqarib. Seperti apa kerabat kepada anak yatim yang satu famili? Yaitu seperti jaddu, kakek. Biasanya kakek punya cucu, cucunya ini bapaknya meninggal. Jadi ya, saya punya anak laki-laki atau anak perempuan, kemudian punya anak sebagai cucu saya, bapaknya ini meninggal dunia. Maka ketika kita sebagai kakek menyantuni anak tersebut yang kehilangan ayahnya, padahal ayah itu anak kita sendiri, maka itu termasuk kita menyantuni, mencukupi anak yatim, bagian dari yatim dalam satu famili. Au aku atau saudaranya, au ummu atau ibunya, atau pamannya, atau suami dari ibunya, atau khal, paman dari jalur ibu. Nah, semuanya tadi termasuk kerabat. Ketika dia di kerabat tersebut ada anak yatim, maka masuk dalam keutamaan menyantuni anak yatim. Adapun ajnabi man laisa bainahu wa bainahu qarabah, tidak ada hubungan kekerabatan, tetangganya atau masyarakat kampungnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man dhamma yatiman minal muslimina ila ta'amihi wa syarabihi hatta yughniyahu Allah, aujaballahu lahul jannah ila an ya'mala dzamban la yughfar." Barang siapa yang mengajak, menggabungkan, dhamma itu artinya menggabungkan. Barang siapa yang menggabungkan, memasukkan, mengajak anak yatim untuk dia ajak, dia gabungkan ke makanan dia, dia makan bersama, dia yang menyantuni makanannya, minumannya juga. Hatta yughni Allah, sampai Allah menjadikan anak yatim itu orang yang berkecukupan. Kebutuhan dia disantuni oleh orang tersebut. Maka aujaballahu lahul jannah, Allah berikan balasan surga bagi orang tersebut. Ketika kita mendapati seorang anak yatim, kita santuni sampai dia dewasa, pahalanya adalah al-jannah. Kecuali apabila orang tersebut melakukan dosa yang tidak diampuni, seperti dosa syirik misalnya. Dalam sebuah riwayat ada orang yang berkata kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada sahabat Abu Darda, "Ausini biwasiyatin." Wahai Abu Darda, berikan saya wasiat. Kemudian Abu Darda memberikan nasihat. Irham al-yatimah. Kamu itu rahmati anak yatim, sayangi. Wa udnuhu minka. Dekatkan dia, kamu mendekat. Dekatkan anak-anak yatim itu kepadamu. Wa at'imhu min ta'amik. Kasih makan. Kamu punya makan, berikan makanan itu kepada mereka. Jika ada di sekitar, kasih makan mereka. Fa'ini sami'tu Rasulullah SAW adahu rajulun yashtaki qaswata qalbihi. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW pernah didatangi seorang laki-laki mengeluhkan hatinya yang keras. Kemudian Rasulullah SAW bernasihat, in aradta an yalina qalbuka fad'udnu al-yatima minka wansah ra'sahu wa'at'imhu min ta'am. Jika kamu ingin hatimu itu lembut, memiliki hati yang lembut sekali,
maka kamu dekatkan anak yatim kepadamu. Kamu dekatkan anak yatim itu kepadamu. Kemudian usaplah kepala mereka. Usap kepala mereka. Kemudian kamu beri makan. Kamu ajak makan anak tersebut. Maka yang demikian itu akan melembutkan hati kita. Ini faedah ketika hati kita keras. Maka salah satu untuk melembutkannya, apa yang disebutkan Rasulullah, kita cari anak yatim tadi, kita usap kepalanya, kita terima. Itu akan melembutkan hati seorang muslim. Kemudian disebutkan dari sebuah kisah yang dibawa oleh sebagian salaf, ada seseorang zaman dulu pernah berkisah. Dia mengatakan, kuntu fi bidayati amri mukiban 'alal ma'asi. Dulu aku ini adalah orang yang berubah, bergelut dengan banyak sekali kemaksiatan. Wasyurbil khamri, dan aku hobinya minum obat, mabuk-mabukan. Fadhafartu yauman bisabiyyin yatim. Suatu ketika saya dapati ada anak kecil. Anak itu adalah anak yatim. Fakir, plus dia itu fakir. Anak yatim fakir. Saya dapati anak itu. Kemudian saya ajak. Wa ahsantu ilaihi. Aku berbuat baik kepadanya. Wa amtuhu, kemudian aku ajak dia, saya kasih makan, saya takdir makan. Wa kasautuhu, kemudian aku berikan pakaian baru. Wa adkhaltuhu al-hamam, kemudian aku masukkan ke kamar mandi. Wa jatu syaqtahu, kemudian aku bersihkan air, dimandikan, dibersihkan, ya. Wa aqrabtuhu kama yukrimur rajulu waladahu bal akthar. Kemudian aku muliakan anak yatim tersebut seperti seorang bapak memuliakan anaknya. Bahkan lebih aku muliakan dia. Fabitu lailatan. Maka suatu ketika aku tidur. Ya, setelah perkara tadi, suatu ketika saya pernah tidur di malam hari. Fara'aitu fin naum, kemudian saya ini mimpi dalam mimpi. Jadi orang ini orang bejat, senangnya berbuat maksiat, mabuk-mabukan. Pas suatu ketika dia dalam kondisi masih seperti itu, dia berbuat baik kepada anak yatim. Nah, suatu ketika setelah kejadian itu, dia mimpi. Ini belum tobat, masih dalam berkubang dalam dosa dan maksiat. Kemudian saya mimpi. Waraitu min naumi anal qiyamah. Aku mimpi, dalam mimpiku hari kiamat itu terjadi. Terjadi hari kiamat. Fadu'itu ilal hisab. Kemudian saya dipanggil untuk dihitung amalan-amalan saya. Wa umira bi ilan nar. Ternyata setelah dihisab, dalam mimpi saya ini termasuk golongan yang diperintahkan untuk dijebloskan ke dalam neraka. Lisu'i ma kuntu alaihi minal ma'asi. Karena jeleknya apa yang aku lakukan di dunia dari maksiat yang sangat banyak. Fasahabatni azabaniyah liyumdubi ilan nar. Kemudian para malaikat menarik aku untuk dijebloskan ke dalam neraka. Wa ana baina aydihim haqir, dalam keadaan saya sangat rendah di hadapan para malaikat tersebut. Ya juruni sahban ila nar, kemudian saya diseret dengan seratan yang keras, mau dilemparkan ke dalam neraka, diseret dengan seratan yang keras. Wa ila bidzalik
al-yatimu qad i'taradani bika. Ternyata anak yatim yang dulu pernah saya santuni itu i'taradani bika, menghadang jalan saya menuju neraka. Ini diseret, kemudian ada anak yatim tadi di tengah jalan menghadang saya. Wa qala khallu anhu ya malaikat rabbi, wahai malaikat Allah, lepaskan bapak ini lepaskan. Hatta asma'alahu ila rabbi, sampai saya memintakan syafaat kepada Allah untuk orang tersebut. Fa innahu qad ahsana ilayya wa akramani, karena dulu orang ini, bapak ini berbaik kepada saya, berbuat baik kepada saya, memuliakan saya. Faqalatil malaikatu inna lam nu'man bidzalik. Bukan, ini enggak diperintah untuk hal tersebut, bukan urusan saya itu. Wa idzan nida'u min qibalillah, tiba-tiba ada suara dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, "Allu anhu", wahai malaikat, lepaskan dia. Faqad wahabtu lahu ma kana minhu bi syafa'atil yatim wa ihsani ilaihi. Sungguh aku berikan kebaikan kepada orang itu dengan sebab syafaatnya anak yatim dan sebab dia berbuat baik kepada anak yatim ketika di dunia. Kemudian dia tidak masuk ke dalam neraka. Qala qastayqatu, kemudian dia bangun. Karena ini tadi mimpi ya. Kemudian dia apa? Wa tubtu ila Allah azza wa jalla, kemudian dia bertobat. Dengan mimpi tadi dia takut, dia bertobat, tidak lagi melakukan kemaksiatan yang dulu dia lakukan. Wa badatu juhdi fi isali rahmah ilal aitami, kemudian dia semangat sekali untuk mencari anak-anak yatim untuk diberikan kebaikan kepada mereka. Ini kisah, salah satu kisah dari kisah-kisah zaman dulu. Tobatnya seorang ketika bermimpi, ketika dia di dunia memberikan kebaikan kepada anak yatim. Kemudian yang terakhir untuk malam hari ini sebagai penutup, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang yang menyantuni atau menjadi wali dari anak yatim itu tidak boleh makan harta anak yatim dengan cara batil, tapi boleh ketika dia mengambil dengan cara yang ma'ruf. Seperti apa itu makan harta anak yatim dengan cara ma'ruf? Ketika anak itu atau orang tersebut yang walinya tadi orang fakir, bapaknya, kakeknya, saudaranya, atau dia menjadi pamannya ngurusi anak yatim ini. Bapaknya tidak ada, ya, bapaknya adalah saudaranya dia nyantuni anak yatim ini, tapi dia fakir. Anak ini dapat warisan dari bapaknya yang meninggal, maka tidak masalah ketika orang tersebut fakir menyantuni anak yatim ini tidak mampu, kemudian dia mengambil hartanya, fala ba'saleh, Radhabi, maka tidak masalah. Wa mazada 'alal ma'ruf fasuhtun haram. Tapi kalau melampaui batas, maka ini hukumnya haram. Al-ma'ruf yurja'u bihi ila qurbin nas al-mu'minin al-khaliyyin minal aghdadil qabithah. Mengambil harta anak yatim dengan cara ma'ruf ini kembali kepada adat istiadat manusia kaum mukminin di masyarakat. Seberapa harta yang harus diambil itu kembali kepada urf, adat istiadat masyarakat di daerah. Kembali kepada adat istiadat yang mereka kaum mukminin itu tidak ada tujuan-tujuan yang jelek. Memang murni di situ seberapa harta yang harus diambil, maka tidak masalah. Ini ketika kondisi yatim atau walinya itu orang miskin.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana ghaniyan falyastafif." Jika walinya itu orang mampu, maka dalam yastafif, jangan ngambil hartanya dia. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau anak yatim ini dia santuni, tapi itu kondisi dia fakir, maka tidak masalah mengambil hartanya itu dengan cara makruh. Jadi kesimpulannya, kalau walinya itu orang mampu, maka wajib untuk menahan diri, nggak mengambil hartanya, atau bahkan dikembangkan untuk anak tersebut ketika dewasa. Apabila dia orang miskin, ya ada cara lain, yaitu dia lapor kepada hakim pemerintah agar diberikan biaya bantuan dari pemerintah. Ini juga tidak mengapa. Wa ma in kana faqiran fa innahu yaqul bil ma'ruf. Ketika orang tersebut fakir, anak tersebut punya harta, maka boleh diambil hartanya dengan cara yang ma'ruf, kembali kepada urf. Ala qadaril hajah, sesuai dengan hajat, tidak boleh melampaui batas. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita pelajari dari dosa besar yang ke-8, makan harta anak yatim. Insyaallah kita akan masuk al-kabirah at-tasi'ah, dosa besar yang ke-9. Pada pertemuan selanjutnya, nakali subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.